Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Ini adalah salah satu tradisi di Indonesia. Tahukah kalian apa namanya? Lalu berasal dari daerah mana ya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mari kita amati gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan, di situ ada beberapa orang, ada yang sedang memegang sayuran, ada yang sedang memilih-milih sayuran, ada juga orang yang sedang memberikan uang dan menerima, sepertinya orang membayar yaitu ya. Maka kita bisa menyimpulkan gambar yang kita amati ini adalah suatu gambar yang menceritakan pasar. Betul ya? Nah, siapa yang pernah ke pasar? Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Kalau kalian ingat-ingat, di pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada barang dagangan, ada kios, los atau tempat dagangan, bahkan ada juga kuli panggul yang membawa barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Pada pembelajaran yang lalu, tentu kita masih ingat bahwa sayur dan buah itu dihasilkan oleh para petani sebagai produsen, kemudian dibawa oleh para pedagang sebagai distributor, dijual ke konsumen. Nah, dari pedagang inilah ibu kita membeli sayur dan buah sehingga bisa sampai ke rumah kita. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar tersebut? Kalau kita perhatikan, apa aktivitasnya? Si penjual tentu saja beraktivitas apa? Menjual barang dagangan. Kemudian pembelinya tentu saja dia ada aktivitas pertama itu melihat-lihat barang dagangan, lalu memilih-milih barang dagangan. Jika sudah cocok, maka tentunya dia akan membeli. Sehingga di sini ada transaksi jual beli. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Ada penjual, ada pembeli, bahkan ada kuli panggul. Setelah mengamati pasar, maka kita akan dapat melengkapi tabel berikut ini. Jenis aktivitas yang ada di pasar. Yang pertama, menawarkan barang dagangan. Dilakukan oleh penjual. Lalu berikutnya, menjual barang dagangan. Ini juga dilakukan oleh penjual. Lalu ada juga aktivitas yang hanya melihat-lihat barang dagangan. Ini dilakukan oleh calon pembeli. Lalu ada juga kegiatan atau aktivitas memilih barang dagangan. Ini juga dilakukan oleh calon pembeli. Lalu menawar harga barang dagangan. Menawar harga itu dilakukan oleh calon pembeli juga.
Lalu ada aktivitas membeli barang. Ini dilakukan oleh pembeli. Nah, yang satu ini adalah aktivitas mengangkut barang dagangan. Ini dilakukan oleh kuli panggul. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa sajakah yang dapat kamu temui di sana? Dan siapa sajakah yang melakukannya? Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Lihatlah, begitu banyak keanekaragaman yang bisa kita temukan di pasar. Mulai dari jenis kelamin, usia, cara berpakaian, cara bicara, status sosial ekonomi, bahkan sampai kebiasaan mereka pun kadang-kadang perbedaannya terlihat di pasar ini. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Bangsa kita memiliki beraneka ragam adat istiadat di tiap daerah. Ingin tahu contoh adat istiadat tersebut? Yang pertama, kebo-keboan. Kebo-keboan adalah tradisi masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya suku Osing, untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Berikutnya, tradisi lompat batu. Tradisi lompat batu adalah tradisi yang dilakukan oleh para pemuda suku Nias untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas dianggap dewasa. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter. Berikutnya, tedak siten. Tedak siten atau upacara turun tanah adalah tradisi masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Upacara tedak siten ini dilakukan sebagai rangkaian upacara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Pasola. Pasola adalah tradisi masyarakat Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Sisingaan.
Sisingaan adalah tradisi dari Subang, Jawa Barat, berupa tradisi mengarak anak sehari sebelum dihitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Sekarang, perhatikanlah iklan berikut ini dengan seksama. Menurut kalian, iklan ini merupakan contoh iklan media cetak atau media elektronik? Iya, ini adalah iklan media cetak. Lalu, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Bacalah kalimat iklannya. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Maka, kita dapat menemukan isi pesan iklan tersebut dari kalimat tadi, yaitu kita harus selalu hidup rukun karena hidup rukun mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Bagaimana dengan jenis bahasa yang digunakan iklan tersebut? Apakah sama dengan kalimat percakapan sehari-hari? Bahasa yang digunakan iklan tersebut menggunakan ragam bahasa resmi. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Tentunya kalian sering juga melihat iklan media elektronik. Apa ya perbedaan bahasa pada iklan media cetak dengan bahasa pada iklan media elektronik? Iya, kalau iklan media cetak, bahasa yang digunakan cenderung formal. Sedangkan iklan media elektronik, bahasa yang digunakan ada yang formal, ada juga yang non-formal. Tugas untuk kalian sekarang adalah sebutkan dan jelaskan 3 adat istiadat yang ada di daerahmu. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.